وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Ya, untuk pesan seperti yang kami pesankan di tempat kami kemarin, yang pertama supaya tetap menetapi, memerlukan dan mempersungguh di luar Islam jamaah dan jangan sampai masuk lagi di Islam jamaah. Itu yang pesan pertama, tetap menetapi, memerlukan dan mempersungguh untuk tetap di luar Islam jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebuah anugerah yang besar. Saya di sini mendapat tamu yang luar biasa dari teman yang kebetulan beliau adalah seorang mantan mantan Islam jamaah ya, mantan Jokam. Dan Masya Allah, kemarin viral di beberapa media sosial, itu katanya teman-teman baru mengadakan acara reuni ya Mas ya, reuni. Coba mungkin diceritakan Bang, itu. Oh ya, sebelumnya kenalan dulu ya. Kenalan dulu. Sebelumnya mohon maaf, saya perkenalkan, nama saya Nurholis. Saya dari Jatiyoso. Dan kebetulan saya juga mantan Islam jamaah juga, berarti sama-sama mantan ya. Berarti sama-sama mantan tidak boleh saling mendahului katanya. Sama-sama angkot nggak boleh saling mendahului, sama-sama becak. Lo katakan becak gitu. Tidak boleh saling mendahului gitu. Coba nek becak hilang empuh nyanti gitu ya. Bedone gitu. Nek becake ilang toke becake ora apa-apa, tapi nek sampai nggawa dengon-dengon yang dipermasalahkan ini. Ya, saya Nurholis dari Jatiyoso, saya juga mantan Islam jamaah dan kebetulan saya dulu juga pernah aktif di Jokam di Islam jamaah. Salah satu guru TPA dan ini alhamdulillah luar biasa. Saya kedatangan tamu seorang ustadz dari mantan Islam jamaah, mantan Jokam, dan katanya kemarin, ini saya ulang lagi, banyak kabar di media sosial, katanya teman-teman dari mantan Islam jamaah wilayah Sukarjo Solo ya, itu mengadakan reuni. Mungkin bisa diceritakan Ustadz, ini gimana bisa ada reuni, kemudian di situ ada acara apa saja, atau mungkin acaranya temu kangen atau mungkin saling curhat, mungkin bisa diceritakan Ustadz, monggo. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja, memang benar yang disampaikan bahwa saya adalah mantan anggota Islam jamaah. Di dalam Islam jamaah saya mendapat tugas sebagai dai agar menguatkan dakwahnya Islam jamaah. Ya. Gurunya Jagat. Ya, semboyan kami dulu gurunya Jagat. Gurunya Jagat apa gurunya Jagat? Ya, sudah mafhum. Mohon maaf kenalan dulu Ustaz. Oh baik ya. Jelas dari mana? Nama saya Rusda Salam, asli kelahiran Kediri, tempat pusat pembinaan Islam jamaah. Sejak kecil saya dibesarkan di kalangan Islam jamaah. Singkat cerita, saya mendapat tugas untuk berdakwah, untuk menguatkan pemikiran Islam jamaah, ya, doktrin-doktrin Islam jamaah yang sekilas seperti ilmiah, seperti seakan-akan berdalil. Langsung Quran hadis gitu ya. Langsung Quran hadis ya. Langsung. Bagi orang awam ini sangat menggiurkan. Menarik. Di antara nasihat yang sangat menarik itu, di jamaah kita betul-betul fakta, alat ukurnya jelas. Nah,
Kalau timbangan ya betul-betul ditimbang, tidak ditanting atau ditimang-timang untuk ya, tidak dikira-kira untuk menentukan berat. Langsung Quran Ya, hadis. ya, langsung Quran hadis betul-betul ditimbang. Telan mentah kan. Kental. Ya. Kemudian kalau panjang betul-betul pakai meteran, ini tepat lah. Makanya ini mempunyai daya tarik tersendiri. Oh ya, betul. Namun semakin kita belajar ilmu, semakin ke sini ya ada kejanggalan-kejanggalan. Ketika tanya, ya jawabannya memaksakan. Sering. Ya, contoh ya langsung saja masalah keamiran. Yang saya dulu pernah bertanya itu bagi saya ini ya jawaban memaksa. Kan diterangkan begini. Orang yang hidup sekali tidak baiat pada seorang amir, berarti dia kafir, tidak halal hidupnya. Berarti yang membuat kafir dan tidak itu berarti amirnya ini berarti. Amirnya bukan rukun Islam, bukan rukun iman. Wah, luar biasa. Tapi Amirnya ini luar biasa. tentang baiat. Lalu saya pernah bertanya, Pak, ini saya sebagai mubalek, ya biar tahu ilmu, biar jelas. Dulu pendiri kita Islam Jamaah katanya kan belajar di Mekah 10 tahun. Lah, beliau di sana kira-kira saja baiat apa enggak, apa tidak. Maksud saya kalau beliau tidak baiat kepada yang di Mekah, berarti masa beliau merelakan diri hidup di dalam kekafiran selama 10 tahun. Iya, saya tanya seperti itu, guru saya tidak bisa jawab. Itu bukan urusan kamu. Yang penting kita sudah mendapat iman, mendapat hidayah, ditetepi sampai mati. Bukan Pak, ini masalahnya ilmu. Kita kan juga harus belajar dari guru kita, dari ulama kita, dari pendiri kita. Berarti pendirinya ini pulang ke Indonesia, kalau tidak beat atau mungkin sudah beat, berarti ke Indonesia jadi kafir, terus sama-sama orang kafir mendirikan imam, terus menjadi iman, kemudian mengesahkan iman orang lain gitu. Mengkafirkan yang lain. Kemudian mengkafirkan yang lain. Betul. Gitu. Masya Allah. Lah inilah. Ini teorinya apa? Teori apa ini? Teori fisika? Ya, gini bisa saya jawab itulah keruwetan mereka dalam berpikir, keruwetan mereka. Kalau madhab ya madhabnya ngawuriyah wa ngeyeliyah mungkin. Madhab baru. Ngeyeliyah. Iya. Ya karena saya bilang ngawur ya memang ngawur ternyata. Tidak dijawab secara ilmiah. Pokoknya yakin iman, gak yakin munafik, ragu-ragu munafik, gak percaya kafir. Ya, kan ngawur. Ya mantap. Ngeyel, kalau ditunjukkan yang benar ngeyel ya. Makanya ngawuriyah wa ngeyeliyah. Tapi sebelumnya tanya Ustaz. Ini amirnya tadi yang mengesahkan Islam tadi, semua anggota-anggota Cokam atau Islam Jamaah ini pernah nggak kemudian muncul di publik atau muncul di forum umum secara terbuka mengumumkan supaya semua yang pengen masuk Islam, pengen sah Islamnya, pengen masuk surga supaya biat dengan beliau atau salaman dengan beliau, karena kan kasihan Indonesia ini jadi kan tidak Islam semua. Ini kan kasihan. Pernah nggak muncul di publik gitu kemudian mendeklarasikan bahwa saya inilah pengesah Islam di Indonesia atau mungkin di dunia. Pernah nggak Ustaz? Ya Afwan, saya kan tidak generasi langsung yang bertemu dengan dia. Kalau saya sebut dulu beliau, sekarang saya tidak mau, udah muak kalau nyebut beliau itu. Wonge, kalau Jawa ya wonge. Sampai kita loro hati teman, jadi mama loro hati dihapus. Sebenarnya bukan sakit hati, karena gimana ya, banyak generasi Islam Jamaah orang-orang cerdas, namun dibikin bodoh. Ada doktor, profesor, akalnya pun menjadi ruwet. Hanya karena satu doktrin yang ditanamkan oleh pendiri Islam Jamaah itu. Jamaah swarga, raja malah. Iya, lalu pengertian jamaah menurut versi dia. Versinya orang-orang. Ya, tidak seperti bagaimana al-jamaah menurut Nabi, bagaimana al-jamaah menurut sahabat, tabi'in, a'immatul arba', tidak. Ya, kembali ke pertanyaan tadi masalah baiat tadi ya. Masa 10 tahun di Mekah rela jadi orang kafir, kalau mati gimana? Jawabnya, pokoknya bukan urusannya. Ya pokoknya kan itu. Gini Pak Guru, saya mau bertanya itu arahnya ke sini. Kalau memang beliau di sana tidak baiat, berarti kan masa hukumnya kafir. Masa pendiri kita orang kafir. Kalau di sana beliau sudah baiat,
Lah kok di Indonesia kok di beat? Kok koyok sepur, saya bilang gitu. Jadi enak ndase ning kono ada lokomotifnya di gurunya Saudi sana, di Indonesia sebagai gerbongnya. Nah, ini atau memang reko-reko? Wah, kowe pertanyaanmu kedawan. Nah, itu jawabannya. Kamu terlalu panjang. Kayak sepur tadi Ya kan? Panjang kayak sepur. Terlalu kritis. Nah, ini sebuah ilmu bagi saya penting. Tapi saat itu ya saya karena masih terdoktrin ya dimantapkan. Orang mantep Dimantapkan, lebu. dilebok-lebok nih. Walaupun terkesan dalil atau jawabannya dipaksakan. Jangan ragu, kalau ragu munafik ya. Saya takut. Jadi orang munafik kan belas langsung dia nggak memperinci munafik seperti apa. Nah, kemudian dipersingkat Ustaz. Ini setelah terjadi banyak kejanggalan ini para teman-teman yang ada di Kabupaten Sukoharjo dan sekitarnya ini akhirnya mulai tidak nyaman kemudian mencari fakta kebenarannya seperti apa dari sumber yang lain, kemudian banyak ada fenomena bunglon, kemudian akhirnya setelah jadi bunglon jadi buaya Iya. jadi buaya dan seterusnya ini kemudian reoni akbar apa Bang kemarin itu ya. Sukoharjo itu ada foto-fotonya ya? Insya Allah ada, cuman Bisa ditampilkan fotonya. Oke, baik. Bagaimana? Saya jawab satu persatu. Setelah ada kejanggalan, singkat cerita tahun 2018 itu terjadi ya kita hijrah. Saya setelah tahu mana yang benar, mana yang salah, yang paling mendasar itu saya terjadi ya bincang dengan para teman-teman yang sesama ustadznya, sesama dai. Ini amir kita melarang tabayun. Menurut Al-Quran jelas ini maksiat. Saya langsung tegas, saya katakan ini ijtihad maksiat. Siapapun yang taat pasti berdosa. Iya, langsung ikut memvonis. Ada yang bilang, Mas, kita manut amir. Kalau memang amirnya salah, yang nanggung dia. Saya, mohon maaf, jangan terlalu bodoh kita. Nabi berpesan kalau diperintah maksiat jangan taat. Kalau kita taat berarti kita menentang Nabi. Kayak keyakinannya orang ahli kitab. Jadi semua dosa-dosanya terkhusus orang-orang Nasrani itu sudah ditebus oleh sang penebus dosa yaitu Yesus. Jadi sang imam ini nanti akan mengemban, kalau salah mengemban dosa, nggak usah macam-macam, pokoknya yang penting manut gitu saja ya. Betul. Setelah kita pahami ilmu lagi, memang di Islam jamaah ini kalau kita sebut Khawarij janda, Syiah juga enggak, Nasrani enggak, tapi apa ada semua. Gado-gado. Bisa lebih tepat disebut varian baru mungkin. Kayak virus saja. Iya mungkin lah, saya dapat. Ini betul-betul varian baru, COVID baru ini. Omikron apa? Ya. Apa yang hari ini? Sulit disebut karena semua ada, Mas. Masuk di situ semua. Khawarijnya ada, Syiahnya ada, Nasraninya ada, Yahudinya banyak sekali. Yahudi itu dibangun atas dasar pondasi kebohongan, Mas. Kalau kita baca Islam itu dididik jujur. Kalau Yahudi kurikulumnya, mega proyeknya, ini sama dengan PPG ya, mega proyeknya. Mega proyeknya Yahudi itu bohong. Lah, mega proyeknya Islam Jamaah juga bohong. Coba dari awal didirikan itu sudah berbohong. Katanya 41, tapi 62 ada lagi. Dan terus sekarang katanya paradigma baru dan lain sebagainya, itu kan ya sama mega proyeknya. Iya, betul. Sudah melakukan bohong, ditutup lagi dengan kebohongan-kebohongan. Nah, ini singkat cerita. Setelah ada peristiwa maklumat, penonaktifan para ulama, terus larangan tabayun, saya jelas nentang. Setelah nentang, otomatis saya divonis. Berarti tidak taat, berarti murtad. Vonis murtad? Ya, kalau sampai kata-kata murtad di tempat saya nggak terlalu ekstrim ya. Ya tinggal dah beda kefahaman, tapi kita udah tahu maksud dari kata ya, maksudnya ya murtad itu. Prakteknya diumumkan tidak boleh ngimami, tidak boleh ngajar, tidak boleh ditanya hukum, yang sebetulnya saya juga jualan, ya tidak boleh membeli dan lain sebagainya. Masalah ekonomi juga diboikot. Oh iya, betul-betul muqotoah ini, kita kalau baca sejarah Islam, muqotoah ini adalah karakter jahiliyah. Orang-orang Quraisy dulu memboikot Rasulullah dan betul. orang iman.
Kures juga masuk, kures masuk zaman. Oh ya, berarti varian Islam zaman ini juga terjangkit karakter Quraisy jahiliyah, orang Quraisy, kafir Quraisy itu. Orang Quraisy memboikot Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta orang-orang yang sebenarnya juga belum Islam, tapi membela Rasulullah. Yaitu yang banyak dari Bani Hashim kan. Mereka nggak peduli, wis melok nyembah melok gone Muhammad apa masih menyembah berhala Tuhan kita Hubal atau yang lainnya, pokoknya bela Muhammad musuh kita. Pokoknya bela JRK musuh kita. Ya sama, yang saya alami juga demikian. Pokoknya kok masih berhubungan dengan dia berarti dah Nyimpen nomor JRK berarti boykot gitu. Boykot ya, seperti itu. Nah, singkat cerita alhamdulillah banyak yang secara sembunyi-sembunyi datang ke tempat saya. Begitu ketahuan ya jadi tangisan, langsung disidang didatangkan, ada yang menyatakan tetap berpegang pada yang benar. Ada yang kuat, ada yang akhirnya pamit, Mas, saya nggak bisa lagi, saya kasihan orang tua aku nangis sewengi. Tiarap dulu seperti itu. Ya mudah-mudahan nanti bisa kuat hijrah. Tiarap mungkin bergerogoti dari dalam. Ya bisa jadi. Strateginya luar biasa. Nah, itu di era tahun 2018-an dan kurang lebih sampai 3 tahunan ini. Selama kurang lebih 3 tahun ya kami terus diadakan kegiatan kajian baru mulai 3 orang, 5 orang, terus bunglon datang. Sebenarnya bunglon itu sebutan dari mereka ya, karena hatinya sudah kafir, tapi hatinya masih di dalam ikut sambung, sudah putus. Hatinya putus. Lalu dinisbatkan bunglon, padahal bunglon itu sebenarnya sebutan untuk munafik. Dan memang juga menganggap orang yang keluar ini udah dianggap munafik, kafir. Kalau masih di dalam berarti ya munafik itu, bunglon. Yaitu masih banyak sekali yang belum siap mental untuk hijrah karena mendengar yang awal langsung diboikot, dipersekusi dan lainnya, sehingga ada rasa takut ya mungkin. Karena tidak semua orang mampu menanggung beban untuk hijrah ini. Tapi cuma ini agak mengerucut lagi Ustaz. Kemudian kemarin ada jadi reuni akbar, sudah yang ikut itu sudah jadi buaya apa ya? Sudah pejuang lah lagi. Pejuang ya, kita sebut mereka pejuang. Kita minjem istilah mereka. Oh betul. Buaya apa kayak gitu. Dan singkat dulu. Kemudian yang ikut reuni itu semua apa yang sudah keluar total, apa yang mungkin masih di dalam juga ya. Baik, kemarin alhamdulillah setelah kita koordinasi terus mulai dari yang awal, yang baru hijrah, bahkan yang masih di dalam, itu kita bikinkan grup WA ya, banyak sekali di Kabupaten Sukoharjo, yang masih di dalam juga banyak. Ini namanya masih sembunyi ya, kita tidak sebutkan ya, nggak bisa menyebutkan. Bahkan kemarin saat kita foto, saya tanya, yang saya daftarkan, saya hafal mana yang sudah hijrah total, mana yang bunglon. Yang masih bunglon saya suruh minggir dulu, saya foto ya, dia misalnya tidak apa-apa. Karena saya khususnya selaku koordinator, Masul saya tanggung jawab. Karena coba datang saja di tempat saya, insya Allah aman. Tidak ada Baskom maupun Telopendem yang mengawasi. Baskom dan Telopendem. Iya, mereka punya pasukan Baskom sama Telopendem. Baskom itu mengadai Telopendem. Ya bisa jadi. Tidak tahu itu. Mungkin buat sambung tag kan. Buat sambung tag kan bisa. Jadi tak bilang, Mas, insya Allah aman, tidak ada Baskom maupun Telopendem yang mengawasi. Akhirnya datang beberapa bunglon dan saat sesi foto bersama kita suruh minggir dulu. Nah, kemudian berjuang dulu di iya dalam, betul. Ikut menyadarkan. Tadi saya mohon maaf, apa itu menggunakan istilah mereka grogoti, artinya membuat paham dulu keluarganya agar nanti bisa diajak hijrah bersama untuk bergabung dengan muslim semuanya ya. Iya. Seperti itu. Jadi memang yang masih di dalam tujuan utama seperti itu, inginnya hijrah bersama paling enggak istri, paling enggak anak, bapak ibunya, karena bagaimanapun kasihan kalau kita tinggalkan mereka begitu saja. Nah, dalam kubangan kesesatan, kegelapan, tapi merasanya hidup di suatu yang terang.
Maling surga sendiri. Sebenarnya gelap tapi perasaannya terang. Karena didoktrin itu tadi. Nah, kemudian acara kemarin ya satu, kita ingin melanjutkan persaudaraan karena kita selama di Jokam betul-betul menyaudara. Namun sekarang Jokam tidak mau bersaudara dengan kita, walaupun kita ingin bersaudara, mereka tidak mau, ya udah. Ya, cinta kita terus berangan. Betul. Itu ungkapan anak muda dulu. Ya mereka nggak mau bersaudara, ya sudah, kita bersaudara dengan mantan-mantan dan muslimin yang ada di sekitar kita. Semua saudara alhamdulillah juga akhul muslim. Bukan al-jamaah tuh. Akhul jamaah itu enggak ada dalilnya. Oh sama. Al jamaah atau akhul jamaah enggak ada. Adanya al muslim akhul muslim, itu jelas sekali ya. Sehingga kita melanjutkan, yang pertama melanjutkan persaudaraan, yang kedua saling memperkuat agar kuat di dalam hijrah bahwa kita tidak sendiri. Dan kami kemarin juga kami tekankan, kita hijrah insya Allah ya biasanya yang sudah ada memang ada yang mengganggu atau yang memusuhi. Tapi ingat, yang menolong pasti ada. Allah langsung tidak akal diam, pasti menolong kita. Adapun lewatnya, kenyataannya, muslim di sekitar kita semua siap membantu kita. Nah, terbuka, alhamdulillah kemarin kita bagaimana semangat hijrah, semangat gitu. Tapi sebentar Ustaz, ini mungkin ada sebagian kawan yang agak apa ya istilahnya, ketika kita kumpul atau sekedar reuni ngobrol-ngobrol dengan teman-teman mantan ini, ada kekhawatiran ini nanti bisa jadi hizbi baru enggak? Iya. Hizbi baru lagi apa enggak? Gimana nih? Coba mungkin bisa dijelaskan Ustaz. Jadi begini ya, kayak saya mengamati komen-komen di teman di grup juga kadang. Ustaz juga aktif di media sosial. Iyalah. Jadi saya satu begini, orang yang berkomen seperti itu bisa jadi memang belum tahu maksud hizbiyah itu apa. Kan hizbiyah itu ada hizbi syaiton, ada hizbullah. Hizbullah itu pasukan Allah. Wa may yatawallallaha wa rasulahu wal mu'minin fa inna hizballahi humul ghalibun, surat Al-Maidah. Tapi bukan hizbullahan lo ya, bukan sebuah kelompok yang menamakan diri sebagai kita perkumpulan yang saling ta'awun dalam ibadah betul, kepada ya. Allah gitu ya. Dalam hijrah kepada yang lebih baik seperti itu ya. Iya, jadi kita kan tetap bagaimanapun manusia itu butuh bersama-sama, komunitas bersama-sama. Ada RT, ada RW. Iya. Kebetulan saya juga jadi wakilnya Hansip, jadi aku tahu gitu ya. Wakil Hansip kan ikut ngurusi rakyat. Betul. Lah kemudian RT RW apa disebut hizib gitu atau disebut hizbiyah itu? Kan enggak juga. Iya. Namanya untuk penataan. Untuk penataan. Iya. Apa istilahnya, komunitas untuk saling ta'awun. Betul. Tadi yang pertama mungkin ada yang belum paham betul yang hizbiyah yang dilarang, yang tercela itu bagaimana. Yang kedua, ini ya mungkin karena ada rasa khawatir, trauma saja, karena pernah terjebak dalam hizbiyah. Trauma gitu ya. Trauma. Iya. Gitu ya. Kalau yang mantan mungkin ada trauma jadi hizbiyah lagi. Kalau yang bukan mantan Islam jamaah, barangkali melihat orang kalau selalu berkelompok nanti akhirnya hizbi lagi, itu juga bisa jadi. Ya, di grup-grup WA itu sebenarnya juga hizbi ya. Iya, nyatanya punya kelompok. Hizbi, Ya. hizbi apa? Nah, tinggal arah pengelompokan kita mau kemana. Kalau sama-sama menuju tauhid untuk izatul muslimin tidak masalah. Itulah. Sekarang kalau kami menanggapi sendiri nanti terjadi hizbi apa enggak, kami kan sadar kekeliruan kami saat di Islam jamaah itu apa. Karena hizbiyah, yaitu sampai ke takfiri serampakan, itu yang paling parah. Makanya insya Allah ya kita akan terus minta bimbingan para ulama, para ustadz, membaca buku dan lainnya agar tidak masuk ke hizbi syaiton lagi. Hizbi varian baru tadi. Ya, jangan sampai keluar dari hizbiyah yang varian baru malah bikin tambah varian lagi. Malah pusing nanti pemerintah. Ya. Variannya terlalu banyak kan. Ya betul. Nah, dan kita paham, kekeliruan kami saat itu hizbiyahnya berasal dari takfiri. Itu yang mendasar. Insya Allah kalau sudah lepas dari takfiri serampangan, kita nggak hizbiyah lagi. Namun kalau ada yang urung karuan ya boleh sajalah, semua berasumsi, siapa saja boleh. Berasumsi, menganalisa semuanya boleh-boleh saja. Begitu. Ya mungkin dipersingkat Ustadz, ini apa sponsornya sudah nggak mau bayarin lagi nih kalau lama-lama nanti kita Betul. ada dapat pesan-pesannya. Nanti pesan kesannya bagaimana untuk
pesannya untuk Jokam, Oh betul. pesan untuk Jokam dan pesan untuk yang Bunglon, pesan untuk teman-teman hijrah itu coba mungkin bisa dipersingkat. Ya, untuk pesan seperti yang kami pesankan di tempat kami kemarin, yang pertama supaya tetap menetapi, memerlukan dan mempersungguh di luar Islam jamaah dan jangan sampai masuk lagi di Islam jamaah. Itu yang pesan pertama, tetap menetapi, memerlukan dan mempersungguh untuk tetap di luar Islam jamaah. Berarti untuk yang teman-teman hijrah ya. Betul itu. Yang muslim yang lain jangan sekali masuk ke Islam jamaah walaupun mereka kelihatannya baik. Mereka hanya mencari mangsa. Budi luhur, fatonah, bitona itu mereka hanya Takiyah ya. takiyah. Mereka itu hanya mencari mangsa. Karena orang awam ngertine Kak Pak D kok jenengan kok api ngajine api semangat tuh akhirnya ditarik ya udah ngaji ke tempat saya saja. Melu ngaji aku gitu. Nanti kalau sudah masuk didoktrin bahaya sekali. Itu yang untuk yang masyarakat umum juga. Kemudian untuk para bunglon, Mas. Ya para bunglon ya mohon yang pertama terus akses ilmu lewat YouTube, lewat teman. Ilmu di luar Jokam, Mas. Iya maksudnya gitu. Kira-kira nek sambung. Akses ilmu lewat YouTube, mendatangi kajian atau di khususnya saya pribadi saya menjaga amanah para bunglon. Sering bunglon itu chatan dengan saya pokok Mas jangan disebar, insya Allah saya amanat. Makanya bunglon di tempat kami banyak, tapi sulit dideteksi. Yang tahu hanya saya. Bahkan teman sendiri yang pokoknya sudah hijrah. Mas bunglonnya sapa wae? Maaf, ini khusus. Bahkan mungkin podo-podo bunglon gak arti. Bisa jadi. Bisa jadi. Ya, bisa jadi. Untuk teman-teman yang masih di Jokam, saudara-saudara kita yang masih merlok-merlokin tepi. Iya. Ini pesannya apa, Ustaz? Pesannya begini ya saudaraku semua, keluarga dan teman-teman, kita pahamlah bahwa sejak kecil dinasihatkan supaya netapi Quran dan hadis. Coba itu dilaksanakan betul. Tapi kan Jokam sudah netapi Quran hadis. Banyak yang tidak. Banyak yang tidak. Contohnya, Ustaz. Ya, perintah perceraian. Ngajinya beda sudah harus cerai. Iya betul. Harus diputus familinya. Nah, masalah persenan kan Jokam sudah punya undang-undang pokok nggak ada dalilnya itu bid'ah. Tapi kenapa persenan nggak dianggap bid'ah? Itu kan udah ijtihad, Ustaz. Nah, terus bedanya apa dengan orang luar yang tidak ada ijtihad tapi juga melakukan? Kan banyak juga di luar Jokam, di luar Islam jamaah yang tidak ada dalilnya tapi diamalkan. Lah kalau mereka juga menganggap itu ijtihad terus Jokam mau jawab apa? Terus menangan dewi. Nah ijtihad itu kono salah nek nggonku bener gitu terusan. Lah yang sudah ijtihad kan Bapak Imam. Ya itu tadi kan ngeyeliah tadi malian. Aku udah tinggal ngeyel. Sampean masih terpengaruh bahas Jokam jadi ikut bodoh kan. Bahas Jokam, bahas Islam jamaah jadi ikut bodoh itu. Rasa suwe-suwe bahas Jokam guys. Iya, tapi memang ngawuriyah, ngeyeliah itu sulit sekali itu. Gitu, jadi untuk paling enggak cobalah diteliti lagi, difahami lagi, agak kritis, termasuk ada istilah gak usah pinter-pinter yang penting paham. Ini kan sebenarnya pembodohan sekali. Otak Anda dijajah itu. Otak dijajah tidak terasa coba. Katanya punya program ngaji, tapi gak oleh pinter. Ini gimana? Rancu ya? Nah, ya rancu kan. Ngaji tapi gak oleh pinter. Iya. Maksudnya gimana? Penting manut maksudnya. Itu kan hanya untuk pembungkusan saja biar terkesan kita didekatkan dengan ilmu. Sebenarnya dalam pengajian dijauhkan dari ilmu. Coba ngaji 1,5 jam. Isinya doktrin. 30 menit pembukaan. Nanti penutupan doktrin lagi 15 menit. Ngajinya makna hanya seberapa jam itu pun hanya makna kola ngendika sapa Allah. Udah. Mangkul tapi itu. Ya, mangkul tapi ngawur. Masya Allah. Mangkul itu harus dipertanggungjawabkan, ada sampai Nabi sandarannya. Tapi kalau berhenti pokok Mbah Nur Hasan dulu itu bukan mangkul. Apa Nur Hasan nggak punya guru? Sejak lahir langsung pinter. Itu saja isnadnya hilang ya. Itu saja isnadnya hilang. Ya. Jadi misteri sampai sekarang. Ya ini untuk isnad ini sebenarnya juga kemarin saya diminta di suatu kecamatan Setarun Masjid, saya cerita. Semua tertawa. Tertawa. Tertawanya ya Benar-benar guyune jagat. ya betul. Masya Allah. Masa ada seorang ulama cerita begini menguasai 49 hadis, bacaan terbaik dan lain sebagainya. Terus lalu cerita punya isnad tapi tertinggal di becak hilang, itu guyu. Bisa nekake angin saka
Nah, itu juga termasuk kita ceritakan. Mendatangkan sanad yang hilang. Nggak bisa. Harusnya kan ditemukan, katanya sakti. Berarti isnadnya lebih Iya. luar biasa. Ya. Itulah. Jadi khurofatnya, takhoyulnya memang luar biasa. Kan terus kalau kita kita cerna tahun itu becak ada berapa? Terus kecepatan larinya becak itu sak piro? Mungkin itu becaknya online, Ustaz. Nah, becak online jadi nggak ketemu ya. Jadi nggak ketemu kan, harus ngaksesnya lewat aplikasi iya. becak online. Kalau disingkatkan Berarti online itu sejak jadi beol gitu ya. beol ya. Becak online. Berarti becak online versi Islam Jamaah sebelum tahun 41 sudah ada. Sudah ada. Mungkin seperti itu. Ya kita mungkin Iya. kusnudon saja. Ya, memang Islam Jamaah itu semuanya luar biasa. Sampai cerita-cerita itu ya luar biasa semua. Ya mungkin seperti itu, Ustaz. Iya, siap. Thayyib. Ya. Alhamdulillah, subhanallah, masya Allah, kita baru saja mendengarkan cerita yang luar biasa, kejadian-kejadian yang sungguh luar biasa di Islam Jamaah yang begitu ajaib, yang mungkin ini bisa dimasukkan ke rekor muri atau mungkin menjadi salah satu ikon di Indonesia, menjadi sebuah keajaiban yang nomor berapa? 8 atau berapa? Keajaiban dunia. Keajaiban nomor 1 berarti, ya, nomor 1. Kan banyak hal-hal yang ajaib yang kalau kita ungkap sebenarnya akan menjadi sebuah, walaupun datangnya belakang, bisa di nomor 1. Masya Allah. Memang ajaib sekali. Jamaah muslimin rahimakumullah, insyaallah demikian dari saya berbincang santai dengan salah satu ustadz yang dari mantan Islam Jamaah yang dulunya mempunyai istilahnya dapuan kalau bahasanya ya. Kalau itu istilahnya dapuan atau jabatan yang cukup lumayan di Islam Jamaah. Sebenarnya sampai ini sedikit lagi nunggu karirnya meningkat, itu jadi mungkin imam daerah atau loro pos yang mbok goleki Mas sampean kok ya metu saka jamaah gitu. Masya Allah, nggak mau dibohongi lagi. Dan sampean itu sebenarnya ya sakit hati kan, sakit hatinya pengen jadi imam, kok sakit hati karena ditipu gitu. Kalau ditipu berpuluh-puluh tahun ya. Sebenarnya tidak ada sakit hati, cuman kasihan, Masya Allah. Ya insya Allah demikian jamaah muslimin, khususnya bagi Jokam, monggo kita berpikir cerdas dengan melihat banyak kejadian di lingkungan kita, di media-media sosial yang sudah diekspos oleh teman-teman, sudah dipaparkan oleh teman-teman yang sudah hijrah, untuk dilihat, membuka mata hatinya, membuka pikirannya, membuka wawasannya, dan jangan mau dikurung, dikekang, dibodohi lagi oleh orang-orang yang sebenarnya yang membodohi itu tidak lebih pintar daripada kita. Salah demikian dari saya, cukup sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر